Gus Dur si anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu pagi 18 April 1953, Kiai Abdul Wahid Hasyim pergi meninggalkan Jakarta, menaiki mobil sedan Chevrolet warna putih. Tujuannya ke Sumedang, Jawa Barat, untuk menghadiri pertemuan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di kota yang terkenal dengan tahu Sumedang itu. Turut dalam perjalanan itu Argo Sucipto, sekretaris PBNU, duduk di belakang bersama Kiai Wahid. Lalu Abdurrahman Ad-Dakhil, anak sulung Kiai Wahid, duduk di sebelah supir. Namun belum sampai tempat tujuan, mobil yang mereka tumpangi oleng, tak terkendali, dan akhirnya menabrak truk. Peristiwa itu terjadi pukul 13.00 di jalan berbukitan yang berkelok-kelok antara Cimahi dan Bandung. Situasi jalanan memang licin karena siang itu hujan. Tabrakan itu mengakibatkan Kiai Wahid dan Pak Sucipto terlontar dari mobil. Mereka tidak sadarkan diri, sementara Gus Dur kecil dan sopir tidak terluka. Greg Barton dalam buku biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, menulis, Kiai Wahid dan Pak Sucipto yang tidak sadarkan diri tidak langsung mendapatkan pertolongan. Mereka tergeletak di lokasi kejadian hingga pukul 3 sore atau 3 jam setelah kecelakaan. Sementara Gus Dur duduk di tepi jalan menunggui ayahnya yang tak berdaya hingga ambulan datang. Tapi anehnya, walaupun terguncang oleh kecelakaan maut ini, Gus Dur tetap berpikir tenang. Gus Dur ingat bahwa ketika ia duduk menunggui ayahnya yang tergolek tak sadarkan diri di tepi jalan, ia mendadak teringat akan pesan ayahnya bahwa terdapat sejumlah besar uang yang disimpan di bantalan kecil di tempat duduk bagian belakang. Ia pun mengambil bantalan itu dan memegangnya erat-erat. Ketika ia berada di rumah sakit, ia tetap tidak mau menyerahkan bantalan itu kepada orang lain. Banyak orang mengira bahwa Gus Dur muda memegangi bantalan itu erat-erat karena rasa sedihnya yang mendalam. Baru ketika sang ibu tiba, ia menyerahkan bantalan itu kepadanya. Greg Barton menggambarkan situasi Gus Dur pada waktu itu. Tapi dalam buku Gus Dur, Berbeda Itu Asik, yang ditulis Libdi Yahya, korban sempat dibawa ke pesantren Cibaurium Kidul Cimahi, asuhan Kiai Izzuddin. Baru setelah Pak Ahsin datang membawa ambulan, korban dibawa ke Rumah Sakit Boromius, Bandung. Pak Ahsin adalah pengurus NU cabang Bandung. Malamnya, Ibu Wahid Hasyim atau Ibu Solihah yang sedang mengandung 3 bulan tiba di rumah sakit, turut menunggui suaminya bersama Gus Dur. Keduanya tidak tidur semalaman. Esok harinya, Kiai Wahid Hasyim tidak dapat bertahan. Putra sulung pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 10.30 di Rumah Sakit Boromius, Bandung. Argo Sucipto meninggal beberapa jam kemudian. Kiai Wahid Hasyim meninggal di usia 38 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri yang sedang hamil 3 bulan. Kelak lahir pada bulan Oktober 1953 dan diberi nama Hasyim Wahid. Abdurrahman Ad-Dakhil yang berumur 12 tahun, Aisyah 11 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi 10 tahun, Umar Al-Faruq 5 tahun, dan Lili Khadijah. Siapa yang menyangka bahwa perjalanan Kiai Wahid adalah perjalanan dan pertemuan terakhir dengan anak sulungnya. Gus Dur seperti yang ditulis Barton sering diajak menyertai ayahnya.
baik saat menerima tamu di rumahnya ataupun pergi bersama dalam pertemuan-pertemuan penting. Wahid Hashim selalu berusaha sedapat mungkin mengajak putranya ini bersamanya. Ini semua karena sang ayah merasa senang ditemani putranya, dan juga karena hal ini dianggapnya merupakan bagian penting dari pendidikan anak sulungnya ini. Karena sering diajak itulah, kata Greg Barton, Gus Dur dapat menyaksikan dunia ayahnya yang penuh dengan berbagai macam orang dan peristiwa. Cara hidup Gus Dur dan adik-adiknya yang sederhana dan gampangan adalah cara hidup ayahnya, cara hidup seorang Abdul Wahid Hashim, seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kecelakaan yang merenggut nyawa bapaknya ini mungkin peristiwa tragis yang tidak akan pernah dilupakan Gus Dur selama hidupnya. Dalam cerita Barton, Gus Dur selalu menolak pendapat bahwa dirinya sangat terpengaruh secara emosional oleh kejadian itu. Dalam beberapa kesempatan selama tahun 1990-an, saya membicarakan dengan Gus Dur tentang kewafatan ayahnya ini. Ia tak pernah bersedia membicarakan hal ini, tetapi jelas bahwa sulit baginya untuk membicarakannya. Dan oleh karena itu, percakapan kami mengenai hal itu tidak pernah berlangsung lama. Demikian Greg Barton menulis. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus mengatakan kepada saya melalui WhatsApp tentang peristiwa kecelakaan itu. Aku tidak bisa membayangkan tragisnya saat itu. Gus Dur tidak pernah cerita dan aku tidak pernah berani minta cerita hal tersebut. Aku pikir dia ingin melupakan dan aku tidak ingin mengingatkan tragedi itu, kata Gus Mus saat ditanya apakah Gus Dur pernah bercerita tentang kecelakaan maut itu. Gus Mus merupakan karib Gus Dur sejak di Kairo. Senada dengan Barton dan Gus Mus, putri sulung Gus Dur, Alisa Wahid, Gus Dur pasti tergoncang oleh wafatnya ayahnya itu. Gus Dur orang yang sangat rasional, tapi pada momen-momen tertentu bisa sangat emosional. Misalnya saat Nyai Soliho wafat, saya menyaksikan dia terseduh-seduh di pinggir makam. Jadi saya membayangkan saat Kiai Wahid wafat, Gus Dur pasti juga terguncang, kata Mbak Alisan, panggilan Alisa Kotrunada. Tapi juga tambah Mbak Alisan, karena Gus Dur saat rasional, mungkin kedukaan itu tertutup oleh prioritas yang lebih besar, yaitu mendampingi ibunda dan adik-adiknya. Sekian kisah Gus Dur si anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.